Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita kembali bersama-sama atas pertolongan Tuhan, kasih kemurahan Allah boleh kita kembali ada di hadapan Tuhan saat ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita menyiapkan Alkitab kita. Kita membaca Alkitab, kita merenungkan firman Tuhan pada saat malam hari ini yang terambil dari kitab Injil Matius 10 ayat yang 34 sampai yang 39. Saya ulang kembali, Matius pasalnya yang ke-10 ayat 34 hingga 39. Judul perikopnya adalah Yesus membawa pemisahan. Bagaimana mengikut Yesus? Ada amin Bapak Ibu? Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membaca. Kita bergantian, bisa sedikit ada banyak. Kita akan bergantian, saya yang pertama dan Bapak Ibu selanjutnya. Saya memulai dari awal. Yesus membawa pemisahan, bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk Lanjut. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibunya Tuhan. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Sama-sama 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan memperoleh. Amin Bapak Ibu. Ini judul perikopnya ini adalah Yesus membawa pemisahan, bagaimana mengikut Yesus. Dan saat ini saya memberikan tema pada malam hari ini adalah ada yang lebih penting daripada yang penting. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan ini adalah seringkali ada hal-hal yang mungkin mengganjal dalam hidup kita. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan ini, mari kita merenungkan bahwa ketika kita, apakah pernahkah kita menyadari bahwa ketika dalam keluarga kita atau istri, anak-anak kita sedang dalam keadaan hal yang buruk atau melanda hidupnya sakit. Seringkali berkata, dan ada banyak orang tua mengatakan, daripada anak saya sakit, mendingan saya. Begitu juga kepada istri, daripada istri saya begini, mendingan saya aja. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada malam hari ini juga ada sebuah kontroversial yang terjadi di ayat yang pertama ini. Dan banyak orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, maka mereka sudah tidak lagi percaya oleh karena firman ini. Yang mengatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Bapak Ibu sekalian, inilah yang sering kali dipersalahkan orang-orang yang sudah mengenal Kristus, bahkan yang tidak mengenal Kristus. Oh, masa demikian? Lalu bagaimana kedatangan Yesus di dunia ini? Apa maksudnya perkataan ini? Bapak Ibu jangan melulu berpikir pedang itu adalah sebuah alat untuk membunuh orang atau melakukan hal-hal yang jahat. Karena ketika saya menelusuri bahwa pedang itu diartikan dalam bahasa Inggrisnya adalah sword. Itu arti kata dasarnya adalah sword. Dalam arti kata ini adalah dia pedang
yang berarti sebenarnya adalah suatu lambang atau simbol yang dipergunakan dalam peradaban kehidupan manusia sebagai kekuatan, suatu power yang ada. Itu adalah sebuah yang dikatakan adalah pedang atau sword. Lalu Bapak Ibu sekalian, pemikiran yang salah ini adalah seringkali mengatakan bahwa pedang itu adalah bertujuan untuk membunuh orang. Tapi pedang yang berarti pada saat ini adalah ada kuasa bagi orang-orang. Yang dia katakan selanjutnya adalah orang-orang yang lebih mencintai siapapun daripada saya akan berpisah oleh karena kenapa? Saya. Maka saya bilang tadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita lebih mencintai istri kita, mencintai seluruh keluarga kita daripada Kristus, dia berkata bahwa aku tidak berkenan. Hari-hari hidup kita adalah sebagai tanggung jawab kita adalah sama seperti orang yang bertanggung jawab dalam keluarga. Penuh tanggung jawab yang mutlak itu harus dilakukan. Sebagaimana tanggung jawabnya dia harus memberikan makan dan minum dan kebutuhan hidup keluarga. Dan seringkali kita salah. Artinya begini, ada orang yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji perbuatannya. Ketika dia melihat bahwa ada tuntutan dari istri melakukan, dia bilang harus beri sesuatu untuk saya. Bukankah hari-hari ini kita melihat banyak orang-orang yang masuk bui oleh karena apa? Mereka mencintai istri karena tuntutan istri harus beli mobil baru, harus membeli rumah yang bagus, harus memberikan kepada anak-anak yaitu kemewahan atau mobil atau apapun yang dibutuhkan itu akan diberikan. Dia tidak mengerti bahwa hal yang diperbuatnya adalah hal membelakangi Yesus. Maka dia bilang adalah tidak ada satu kebahagiaan bagi manusia ketika dia mencintai seorang istri atau anaknya daripada hidup saya, daripada Yesus. Itulah yang dia bilang, tidak ada kebahagiaan. Karena kenapa? Kita lebih mencintai siapa yang ada di samping kita daripada mencintai Tuhan. Jadi akhirnya Bapak Ibu, seringkali karena cinta kita, yang mungkin kita penting kita lakukan, buat keluarga, buat anak, dan kita tidak tahu bahwa hidup kita adalah jatuh dalam dosa. Karena cinta, itu memang penting. Butuh keluarga, butuh anak-anak. Tapi kita tidak tahu jalannya apa yang kita harus jalan. Maka ada banyak orang yang korupsi. Semuanya dilakukan. Hal-hal yang buruk sekali. Untuk memberikan kebahagiaan kepada anak. Bukan berarti tidak. Asalkan memang benar kamu memberikan yang terbaik buat keluarga. Silakan. Karena ada pernah saya diceritakan, ada seorang anak muda, dan itu udah pernah saya sering menyatakan itu. Dia bercerita bahwa saya ketemu dia, dan ini memang hidupnya sudah benar-benar sudah hidup dalam ketidakbenaran. Dia mengatakan, saya tanya kepada dia, kenapa kamu buat begini? Dia bilang begini, karena aku sayang, aku cinta kepada bapak ibu saya. Untuk itulah saya buat hal-hal yang ini. Artinya dia menjual dirinya untuk memberikan kebahagiaan kepada keluarganya tentang uang dengan kecukupan yang begitu banyak dia berikan dan dia lakukan hal-hal yang jahat. Bapak Ibu, ini karena cintanya. Ini artinya dia tidak mengerti cintanya kepada bapak ibunya adalah dia lupa mencintai Tuhan. Karena itu dia jatuh ke dalam dosa. Dan itu dinyatakan, ini sering kali, kita kan di dalam dunia, kalau kami nanti gak bisa makan,
Kalau kami nanti tidak bisa ngapain-ngapain, kan lumrahlah Bapak. Kami harus melakukan hal yang jahat. Tuhan bilang, kamu hancur dan aku tidak berkenan. Karena itu, kamu lebih mencintai hal-hal yang mungkin keluargamu. Karena dia dikatakan di dalam ayat 36 ini. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumah. Bapak Ibu, musuh kita itu adalah orang-orang seisi rumah kita. Ketika kita memiliki Kristus, maka kita punya satu ide dan pemikiran yang begitu kuat. Ketika kita menyatakan, aku mengikuti kebenaran. Sementara kalau keluarga kita tidak mengikuti kebenaran, apa yang kita harus lakukan? Maka dia bilang akan memisahkan. Dan musuh kita adalah keluarga kita. Karena kita hidup dalam kebenaran, maka tidak semuanya mungkin keluarga tidak akan ikut bersama dengan kita. Yang dia adalah berpikirnya kan beda. Karena iman seseorang tidak sama dengan iman yang satu. Berbeda-beda iman kita. Iman kita dengan yang ini, oh sangat luar biasa. Tapi yang satu, imannya juga berbeda. Nah, dengan hal ini ada sesuatu hal yang beda. Ada tujuan yang satu dan tujuan yang satu. Sehingga dibilang musuh seseorang adalah keluarga. Ketika kita mengasihi Tuhan, itu loh yang orang-orang kalau sudah mengasihi Tuhan. Sehingga Mazmur berkata, ya, ketika aku mencintai rumahmu, aku hangus oleh karena cinta dengan rumah. Hangus. Keinginan hidupku tidak ada berarti karena aku mencintai Kristus. Tapi kalau kita mencintai dunia, apa kita harus? Tidak akan. Makanya orang-orang yang ada di dunia mencintai dunia, tidak merasa bahwa ada sesuatu hal yang melanda hidupnya. Ya happy-happy saja. Makanya kita berkata, oh orang-orang itu yang tidak benar itu di luar sana, yang berdosa, tapi happy aja kelihatan. Tidak. Karena kenapa? Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Dan dia menjerumus kemana? Dia jatuh ke dalam dosa. Sama seperti yang saya bilang. Dia mencintai keluarga, mencintai anak. Dan dia tidak tahu dia akan berdosa. Mengambil hal-hal yang bukan miliknya. Lalu dibawa di rumahnya. Diberikan kepada keluarganya. Diberikan kepada anaknya. Apa yang dimakan oleh keluarga? Hal-hal yang tidak benar. Sehingga keluarga, anak-anak, kelak hidup kita tidak tahu ke Tuhan. Bapak Ibu sekalian, karena cinta kita, juga ada banyak orang yang meninggalkan keimanannya oleh karena cinta kepada yang lain. Oleh karena cinta kepada seorang, lalu dia menggampangkan, aku lebih pergi, melupakan, meninggalkan kekristenan, pergi ke seberang. Karena kenapa? Karena ada sesuatu hal yang dia cintai, dia sayang. Perempuan, gadis, banyak orang hal-hal itu. Dia menganggap bahwa tidak apa-apa. Saya menyeberang. Saya tidak lagi percaya kepada Kristus. Kenapa? Karena cinta. Cinta ini boleh, tapi ingat ada yang lebih penting. Cinta yang sebenarnya. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan mengingatkan kita pada dalam hal. Karena inilah yang sering kita jalani dalam kehidupan. Oleh karena anak-anak, oleh karena keluarga kita, maka kita berujung pada berbuat dosa. Firman ini mengatakan, ketika engkau mencintai Tuhan, maka saya percaya dan saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara saat malam ini, kekhawatiran dan ketakutan akan hilang. Kenapa? Karena kita lebih mencintai Dia di atas cinta kepada hal-hal dunia. Ini seakan-akan kita ketika kita tidak lagi hidup di dalam kebenaran firman ini adalah kita hidup dengan penyembahan berhala.
Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Ada banyak orang juga yang takut oleh karena kehilangan nyawanya. Dia takut kehilangan nyawa. Tapi Yesus berkata di ayat yang terakhir 39, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi apa yang terpenting di atas itu? Ini dia. Mengasihi Tuhan lebih besar daripada segalanya. Itulah yang terpenting daripada yang penting. Jangan melulu apa-apa. Ini seringkali kita berdosa, Bapak. Dan mungkin saya juga pernah berkata, saya melihat bahwa bagaimana harus butuh ini. Mau nggak mau harus melakukan hal ini. Bapak Ibu, karena kita mencintai itu, kita tidak melihat bahwa kita masuk dalam dosa. Tetapi ketika kita melihat dan merenungkan, tidak, aku tidak mencintai itu, tapi ada lebih yang kucintai. Karena kalau kita mencintai dia, akan diberikan secara otomatis dalam hidup kita. Tuhan mengatakan, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawa. Sekali kata mencintai nyawa kita lebih daripada segalanya. Hidup dalam keegoisan. Dan ini adalah penting untuk mencintai diri. Tetapi Tuhan bilang, dirimu sendiri akan engkau kehilangan ketika kamu pertahankan tanpa mencintai aku terlebih. Jadi ini artinya Bapak Ibu, kita lebih mendulukan segala sesuatu dengan Tuhan. Saya teringat pada ketika pagi itu, kalau kita bangun pagi, lalu kita bangun, apa yang dulu yang kita ingat dalam hidup kita? Kita lebih mencintai yang di samping kita, yang berpasangan ini, yang sering terjadi. Lebih berpasangan, dia mengatakan ketika dia bangun sudah pagi hari, subuh pagi udah dia melihat dan membuka mata. Pertama yang dilihat apa Bapak Ibu? Tentu yang ada di samping itu. Tapi banyak sekali kita merenungkan dulu begini. Urat-uratnya harus ini, sambil mengatakan terima kasih Tuhan. Itulah artinya sebenarnya, atau yang namanya bahasa tubuh yang sudah mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan. Tetapi seringkali kita tidak melihat itu, yang kita lihat dulu di samping kita. Istri, anak kita yang ada di samping kita. Itu yang duluan kita memang lihat. Tapi yang paling utama dulu Bapak Ibu, sekalipun ada di samping, yang kita ingat adalah terima kasih kepada Yesus. Pada pagi hari sudah malam ini, sudah malam dan berlalu, di pagi hari Tuhan. Itulah yang utama, tapi seringkali kita lupa. Kalau kita di sini tidak, ini kita orang-orang benar. Tapi di luar sana, mungkin ada yang nonton, ada video. Seringkali kita tidak akan lagi melihat Tuhan dalam hidup kita dan mensyukuri nafas yang ada. Yang kita lihat adalah sesuatu hal atau tujuan hidup besok untuk mencukupkan keluarga, untuk mencapai nilai-nilai dan target-target yang telah kita buat dalam perencanaan hidup. Ada pertemuan-pertemuan dengan orang lain. Karena kalau tidak akan mendapat fee. Kita kehilangan komisi, kita kehilangan keuntungan. Yang duluan itu yang kita lakukan. Tapi ingat Bapak Ibu, senantiasa dalam hidup. Sekalipun saya sudah bilang, dan inilah hidup saya. Ketika saya merenungkan tentang keluarga, pada awal-awalnya saya bilang, sudah tamat, selesai sudah. Kalau keadaan karena yang saya cintai seperti itu akan terjadi. Dan bagi hidup saya bilang, Tuhan, apa maksud? Kalau seandainya saya mencintai istri saya lebih daripada Tuhan, mungkin di hadapan saudara, hari ini saya tidak bisa berdiri menyatakan firman ini.
saya lebih mencintai. Dan saya melupakan, biarkan aku mencari sesuatu supaya bisa sembuh, bisa pulih dengan hal apapun. Karena banyak orang juga Bapak Ibu memberikan sodoran, oh Bapak harus ke orang pintar, Bapak harus ke dukun. Saya bilang, apa saya enggak berdosa? Karena saya mencintai. Dan banyak orang yang bilang tidak masalah. Bapak Ibu, saya melupakan Tuhan kalau seandainya saya buat. Saya seakan-akan tidak akan ada artinya lagi iman saya kepada Tuhan kalau saya datang ke situ dan saya mencari obat, mencari orang-orang yang mungkin orang pintar yang bisa menyembuhkan istri saya, yang bisa menyembuhkan, memulihkan hidupnya dengan cara dan banyak itu adalah cerita manusia. Bapak Ibu, banyak orang yang bilang kepada saya, kamu tidak mencintai keluarga. Saya bilang, Anda tidak pernah masuk dalam diri saya. Apa yang saya cinta adalah saya mencintai Tuhan. Karena Tuhanlah yang telah memberikan hidup. Saya nggak butuh hal-hal yang tidak baik. Ini kota Jakarta. Segala sesuatu seringkali saya bilang kepada anak-anak saya. Ini adalah kota Jakarta yang jauh dari apa. Dan ini semuanya ada. Apapun yang kamu harus buat, kamu bisa. Dengan jalan yang jahat, jalan yang benar. Jakarta tidak ada yang tahu. Kecuali kalau di kampung. Kita mencuri ayam, seluruh kampung melihat kita. Tapi kalau di Jakarta, mencuri ayam, mencuri sandal, tidak ada yang tahu Jakarta. Karena kita tersembunyi dan tidak ada yang tahu. Perbuatan jahat banyak sekali di kota Jakarta ini. Dan di kota-kota besar. Kenapa? Gampangnya kita berbuat dosa, tidak ada yang tahu. Makanya di kota besar ini baik-baik saja. Tapi tidak di dalamnya. Sudah hancur-hancuran. Mendingan kalau kita di kampung takut berbuat salah, takut berbuat dosa, takut berbuat mesum. Pacaran saja dengan bebas, pegangan tangan. Tapi saya nggak tahu saat-saat. Kalau di kampung nggak bisa. Jakarta, oh, udah biasa kalau rangkul-rangkulan. Udah biasa kalau ciuman, itu katanya bukan cinta, bukan sayang. Kalau tidak ada. Tapi ingat, saya mengingat waktu saya di kampung. Megang tangan pacar saja nggak bisa. Waduh, megang, awas lu. Ada pedang, tapi bukan pedang yang maksudnya nanti ya. Ini adalah bercanda. Ya. Ada tombak dan keluarganya kita akan menghancur. Makanya inilah kota Jakarta. Kita tidak tahu. Makanya hati-hati saya bilang kepada anak-anak. Hati-hati. Gampang, tidak ada yang melihat. Tapi ingat, suatu ketika kamu kehilangan keselamatan. Bapak Ibu sekalian, mari malam hari ini kita merenungkan firman. Dan saya ingatkan satu hal kepada Bapak Ibu Saudara, karena pedang ini diartikan adalah bukan berarti dia harus perang. Karena Allah mengajarkan Yesus kita adalah berperang bukan dengan fisik, tapi berperang dengan roh. Melawan penguasa-penguasa di udara. Karena seringkali orang berpikir, oh dia datang di tidak. Tapi dia menyekat orang-orang yang seisi rumahnya. Ketika satu hal orang ini tidak suka, maka dia akan memisahkan. Itu yang menjadi musuh. Artinya Bapak Ibu, diutamakan Tuhan dari segala. Karena Tuhan tidak berkenan kita mengasihi, mencintai mereka lebih daripada Tuhan. Itu berbahaya. Berbahaya. Dan ini Tuhan berkata, aku tidak berkenan. Juga Tuhan berkata kepada aku tidak berkenan. Dan ini memang adalah agak susah untuk menjalankan. Kalau kita pikir sekarang ini, boleh nggak anakmu sama dengan Tuhan meminta Abraham memberikannya persembahan anak? Boleh nggak? Itu sama seperti itu Bapak Ibu. Boleh nggak? Kan Abraham itu dia dikatakan dia adalah
timbang sangat besar. Karena kenapa? Dia mempersembahkan anak. Kalau hari ini dikatakan seperti itu bagi kita, bisa nggak? Berat. Saya mikir, kalau saya dibilang seperti itu, bagi saya nggak bisa. Tetapi orang yang sudah penuh imannya kepada Yesus, dia akan benar. Gak ada artinya, karena kelak semuanya akan berpisah. Kita akan menembus. Kita akan bersama-sama dengan Dia yang telah memberikan kita. Bapak Ibu sekalian, itulah firman Tuhan pada malam hari. Dan malam hari ini Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan Roh Allah terus membimbing kita untuk menjalankan hari-hari kita. Lebih mencintai Tuhan daripada segalanya. Itulah yang lebih penting daripada yang penting. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.